Aku tidak menyukai ayahku. Aku tidak menyukai ayahku. Aku tak seperti anak lainnya. Mereka dapat bermain sepuasnya dengan gembira. Mereka juga bangga terhadap orang tuanya. Sementara ayahku sangat miskin dan tidak punya apa-apa. Aku terpaksa mengikutinya mencari nafkah. Walaupun begitu, ayahku selalu sabar dan sayang kepadaku. Sedekahnya bu. Suatu hari aku bertanya, mengapa kami tidak bisa menjadi kaya? Dia berkata, uang tidak membuatmu kaya, tetapi kebaikan kamulah yang membuat kamu kaya, lebih kaya dari orang lain. Sedekahnya pak. Oh Iya, Tuhan memberkati. iya, makasih banyak ya pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dia berkata, aku tidak menyukai ayahku. Aku tak seperti anak lainnya. Mereka dapat bermain sepuasnya dengan gembira. Mereka juga bangga terhadap orang tuanya. Sementara ayahku
Ayahku sangat miskin dan tidak punya apa-apa. Aku terpaksa mengikutinya mencari nafkah. Tidak menyukai ayahku. Aku tak seperti anak lainnya. Mereka dapat bermain sepuasnya dengan gembira. Mereka dapat bermain sepuasnya dengan gembira. Mereka juga bangga terhadap orang tuanya. Sementara ayahku sangat miskin dan tidak punya apa-apa. Aku terpaksa mengikutinya mencari nafkah. Walaupun begitu, ayahku selalu sabar dan sayang kepadaku. Suatu hari aku bertanya, mengapa kami tidak bisa menjadi kaya? Dia berkata, uang tidak membuatmu kaya, tetapi kebaikan kamulah yang membuat kamu kaya, lebih kaya dari orang lain. Iya, Tuhan memberkati. Makasih banyak ya Pak. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dia berkata seperti itu. Namun, aku tidak mengerti. Aku tak ingin miskin dan gagal seperti ayahku. Saat sudah besar nanti, aku ingin sukses seperti orang-orang di luar sana.
Namun entah mengapa, ia seperti berusaha menghalangi tujuan baikku. Pak, tolong beliin ini tas baru dong. Ini sudah bolong, Pak. Ketika aku meminta dibelikan tas baru, Sabar ya nak ya, sabar ya. Bapak belum tua, nanti bulan depan. ayahku sulit untuk mengabulkannya. Oleh karena itu, aku belajar lebih rajin lagi. Vino, ayo kita makan dulu. Kita makan malam. Bahkan saat diajak makan, Mana sih kamu? Vino, kita makan dulu. Vino, ayo kita ke gereja. Papa udah siap-siap ke gereja nih. dan saat diajak ke gereja, Lagi banyak tugas. yang aku pikirkan hanya belajar dan belajar. Belajarnya nanti aja. Sekarang ke gereja dulu. Minggu depan saja. Nino, ayo kamu siap-siap. Kamu belum apa-apa. Kita berangkat ke gereja, pentingkan Tuhan. Pak, lagi banyak tugas ini, Pak. Dan hari paling membahagiakan dari hidupku pun datang. Awalnya, kupikir seperti itu. Di hari itu, aku menyesali semuanya. Sekarang, aku tak punya apa-apa.
aku memutuskan pergi ke gereja ayahku. Pendeta di gereja itu langsung mengenaliku. Ia mengajakku berbincang santai. Ayah sudah banyak membantunya dalam pelayanan. Itu yang sang pendeta katakan. Ia bercerita sewaktu ia masih merintis gereja ini. Ayah mungkin serba kekurangan, namun ayah memberikan segalanya untuk gereja. Ayah juga selalu membantu dalam pelayanan. Apa yang bisa dilakukan, akan dia lakukan. Memberikan kesaksian di hadapan para orang dewasa. Serta berkumpul dan memotivasi para kaum muda dalam melayani Tuhan. Ayah melakukan semua itu karena ia kagum pada figur seorang pendeta yang rela mengorbankan segalanya untuk gereja. Dia orang yang sangat hebat. Aku pun hanya dapat menyesalinya sekarang. Di hari itu, aku memutuskan untuk menjadi sosok yang ia kagumi dulu. Awalnya dia mau mengejar cita-citanya, tidak ada perubahan, kemudian ingin menjadi orang sukses, kemudian mengabaikan orang tua, egois. Tetapi ketika dia mengenal Tuhan, suatu kejadian di mana dia digerakkan oleh Tuhan, dia menjadi pribadi yang berbeda. Akhirnya dia menjadi pelayan gereja, kemudian dia akan mencontoh ayahnya yang akan memberikan diri kepada gereja. Dalam ketekunan, dalam tindakan ketekunan, belajar pelayanan, dan membaktikan diri untuk gereja. Untuk itu kita coba lihat yang membawa kitab suci. Coba buka Injil Lukas. Injil Lukas bab 24. Ayat 13 sampai 35. Panjang ini ya bacaannya. Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Sudah menemukan? Sekarang begini.
Sebelah kanan saya baca ayat genap, sebelah kiri baca ayat ganjil. Oke? Baik. Mari kita mulai. Saya awali dengan judul, kemudian sebelah kanan ayat genap, sebelah kiri ayat ganjil. Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Dan mereka, mari. Saya lanjutkan ya. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat. Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecah roti. Demikianlah sabda Tuhan.
Adik-adik yang terkasih, jika kita membaca dan menggambarkan apa yang terjadi di dalam kitab suci, maka ada sebuah perubahan dari orang yang tidak percaya, kemudian menerima roti yang dipersembahkan oleh Yesus. Itu adalah sebuah gambaran Ekaristi. Gambaran ketika nanti adik-adik terima Yesus di dalam diri adik-adik, di dalam komuni. Sehingga Ekaristi itu akan mengubah menjadi identitas baru, memberi identitas baru, dari yang lama menjadi yang baru. Kita lihat apa saja yang berubah, atau apa saja yang memberi identitas baru itu. Yang pertama adalah terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Yang kedua, hati yang berkobar-kobar, ada semangat di situ. Yang ketiga, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Dan yang keempat, menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Dan yang kelima, mereka mengenal Dia, mengenal Yesus pada waktu Yesus memecah-mecahkan roti. Mari kita lihat tentang yang pertama. Terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Mata yang terbuka. Saya mau tanya sekarang. Ada berapa bagian tubuh di dalam diri kita? Banyak ya. Apa saja itu? Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada tangan, ada kaki. Baik, ya. Benar jawabannya. Ada berbagai macam anggota tubuh. Adik-adik, tubuh adalah satu kesatuan yang terdiri dari beberapa anggota, ya kan? Nah, masing-masing mempunyai namanya masing-masing. Sekalipun mereka mempunyai nama, namun mereka tetap berada dalam satu tubuh. Mata, hidung, telinga. Nah, ketika nanti adik-adik menerima tubuh Yesus, berarti adik-adik masuk di dalam anggota gereja. Anggota Yesus, tubuh Yesus itu sendiri. Dengan peran masing-masing. Nanti ketika adik setelah komuni kan bisa masuk di Legio Maria, masuk di Misdinar, kemudian akan masuk dalam lebih rajin lagi dalam KBG. Nah, adik-adik di sini mau ditegaskan, orang yang telah menerima tubuh Yesus di dalam komuni, itu akan masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan. Lebih masuk lagi karena apa? Karena Tuhan menyatu di dalam diri adik-adik. Amin. Sekarang bayangkan nih, siapakah Tuhan? Sang yang punya rahmat. Siapa Tuhan? Siapa yang menciptakan dunia? Siapa yang memberi hidup? Siapa yang raja dari segala raja? Nah, Tuhan yang pemberi alam semesta, pencipta alam semesta, mau datang dan mau menyatu kepada adik-adik. Suatu hal yang luar biasa enggak ini? Nah, disinilah artinya bahwa ketika menyambut Ekaristi, tubuh dan darah, adik-adik menyatu dengan Tuhan. Sehingga akan menyandang identitas baru. Menjadi anggota tubuh Kristus. Adik-adik semua di sini menjadi anggota tubuh Kristus dengan peran masing-masing.
dengan kekasan masing-masing. Mari kita coba lihat lagi. Sehingga dapat dikatakan bahwa ketika menjadi anggota tubuh Kristus, identitas barunya berarti mengenal sesamaku sebagai saudara. Jadi sebelah kanannya saudara, sebelah kirinya saudara, depan saudara, belakang saudara. Sekarang saya mau tanya, ketika di dalam keluarga siapakah saudaraku? Adik, kakak, terus? Iya, artinya yang berada di dalam satu keluarga itu adalah saudara. Tidak boleh memusuhi, tidak boleh membenci. Jadi ketika adik-adik menerima tubuh darah Kristus, kedepannya dalam keseharian ingat, mencintai, mengasihi saudara. Begitu? Ya? Ya. Jadi ketika menerima Yesus di dalam diri, oh maka yang harus saya perbuat adalah mengenal saudaraku, adikku, kakakku, teman-temanku sebagai saudara. Dicintai dan dikasihi. Kemudian adik-adik, ketika menyambut komuni tadi, tubuh dan darah Kristus, maka yang dulu-dulu membenci saudaranya, entah itu kakaknya, entah itu adiknya, maka harus dihilangkan. Karena apa? Karena Yesus ada di dalam hati adik-adik semua. Yesus tinggal di dalam hati, kemudian bagaimana saya harus mencintai. Saya harus mengasihi. Mengasihi kakak, mengasihi adik, mengasihi dan menghormati orang tua, mendengarkan orang tua, mengikuti nasihat orang tua. Untuk menjadi orang yang mempunyai identitas baru, karena bersama dengan Yesus. Ketika berjalan bersama Yesus, maka pribadi ini menjadi baru. Mudah mencintai, mudah mengasihi. Kemudian adalah menjadi saksi Kristus. Ketika sesudah menerima hosti tubuh darah Kristus dalam komuni nanti, adik-adik itu menjadi saksi Kristus. Kemudian pertanyaannya adalah, bagaimana caranya menjadi saksi Kristus? Menjadi saksi Kristus berarti menghadirkan Kristus di dalam kata-kata, di dalam tindakan, di dalam perbuatan yang ada. Jadi kata-katanya tidak boleh ada kata-kata kotor lagi. Tidak boleh ada kata-kata yang keras. Tidak boleh mengolok-olok temannya. Ya. Jadi ketika menerima tubuh darah Kristus, kesehariannya tidak boleh mengolok-olok teman, kata-katanya harus baik, kata-katanya harus memuat kasih, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh membentak. Kemudian melalui tindakan. Kebanyakan kelas berapa di sini? Kelas 6, ya. Kelas 5. Nah, kelas 4, 5. Oh, kelas 4 ya. Sehingga kalau menjadi pribadi yang mempunyai identitas baru, waktunya belajar harus belajar. Waktunya sekolah, memperhatikan guru harus memperhatikan guru. Sehingga menjadi orang yang tekun. Menjadi orang tekun karena Tuhan itu hadir dan tinggal di dalam hati adik-adik semua.
Nah, kalau Tuhan tinggal, berarti Tuhan kan memperhatikan adik nih. Ya kan? Jadi apa yang adik lakukan, apa yang katakan, perbuatkan, itu akan menjadi saksi iman. Oh, ternyata adik itu perlakuannya baik. Kemudian orang akan bertanya, oh apa sih yang dia percayai? Apa sih agamanya? Oh, agamanya Katolik. Oh, pasti dia sudah komuni pertama. Sehingga buah dari komuni pertama itu tindakan-tindakannya adalah tindakan baik. Tidak mudah marah, kemudian tekun belajar, mau mendengarkan orang tua, mau mendengarkan nasihat orang tua. Saatnya belajar, belajar. Itulah menjadi saksi. Kemudian juga selalu menekankan tentang kebenaran. Saya mau tanya, kalau menekankan tentang kebenaran, orang tidak boleh sombong atau tidak boleh berbohong. Sehingga adik-adik tidak boleh berbohong kepada teman-temannya, tidak boleh berbohong kepada orang tuanya. Jadi sikap yang dilakukan adalah tentang jujur, ya. Jadi ketika nanti setelah menerima komuni pertama menjadi pribadi yang jujur. Baik. Yesus itu kan orang yang jujur. Yesus adalah Tuhan dan manusia yang jujur. Sehingga ketika nanti komuni pertama menerima tubuh dan darah Kristus yang hadir dalam hati adik-adik, maka adik-adik harus bersikap jujur. Mulai dibangun sikap jujur untuk kedepannya. Oh, saya berjalan dengan Yesus. Oh, saya bersatu dengan Yesus. Maka saya harus jujur dan terbuka. Ini dia. Untuk menjadi saksi Kristus apa saja yang dilakukan. Ini salah satu contohnya. Kalau yang paling atas kiri apa? Sedang apa? Belajar. Nah, adik-adik juga harus tekun belajar. Untuk masa depan. Untuk menjadi anak yang bisa dibanggakan orang tua. Untuk sukses ke depannya. Belajar. Kemudian yang di tengah atas. Cuci piring. Artinya membantu orang tua. Ya. Adik-adik setelah komuni pertama nanti mesti membantu orang tua, entah itu cuci piring, dia kan masih kecil nih. Cuci piring atau membantu angkat jemuran atau membantu sapu di rumah. Nah, sehingga adik-adik ketika berada dan berjalan bersama Yesus tidak boleh malas, ya, tidak boleh malas-malasan. Kemudian yang lainnya adalah berdoa. Sekarang saya mau tanya, siapa yang sehari berdoa sekali? Angkat tangan. Siapa yang sehari berdoa sekali? Sehari 2 kali? Ada? Berdoa spontan, habis bangun tidur, mau belajar. Siapa yang berdoa sebelum belajar? Nah, luar biasa. Tepuk tangan untuk mereka. Siapa yang bangun tidur berdoa? Ya, tepuk tangan untuk mereka. Sekarang saya mau tanya. Siapa yang rajin ke gereja? Ya, tepuk tangan untuk mereka. Memang luar biasa. Sekarang saya mau tanya lagi. Siapa yang suka membantu orang tua? Ya.
Wah, tepuk tangan untuk mereka nih. Kayaknya sudah selesai rekoleksi. Sekarang, siapa yang suka memberi sesuatu kepada orang lain? Ya, tepuk tangan. Ya, adik-adik, itu perlu dipertahankan dan dikembangkan. Misalkan, oh saya waktu itu hanya berdoa ketika mau belajar. Sekarang ditambah lagi, oh saya harus berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kemudian bangun, tidur, mau tidur. Kemudian mau makan dan sesudah makan dengan berdoa. Itulah menjadi saksi Kristus. Ya, jadi menjadi saksi Kristus itu melakukan hal-hal seperti ini. Berdoa, membantu orang lain, sedekah, kemudian membantu orang tua, belajar. Nah, sekarang tentang hati yang berkobar-kobar. Hati yang berkobar-kobar itu kata lainnya adalah semangat. Siapa yang selalu semangat? Tepuk tangan dulu. Sehingga begini adik-adik, ketika nanti mengalami misalkan kesulitan belajar atau mendapatkan nilai yang tidak baik, ataupun mendapatkan sesuatu hal yang tidak diharapkan, kalau sudah menerima Yesus maka tidak boleh mudah menyerah. Ya. Karena kita mempunyai Yesus sehingga harus berpengharapan kepada Yesus. Mempunyai semangat yang berkobar-kobar. Sekarang saya mau tanya. Siapa yang mudah stres? Iya. Siapa yang mudah stres? Aduh. Ternyata masih banyak ya. Oke, baik, turunkan. Tanya lagi nih. Ini dijawab jujur loh ya. Siapa yang mudah putus asa? Baik adik-adik, terima kasih atas kejujurannya. Adik-adik, dengarkan ini. Dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Adik-adik yang mudah putus asa dan mudah menyerah, ketika nanti setelah menerima Yesus, Yesus yang hadir di dalam hati adik-adik, jangan lagi mudah putus asa ya. Jangan lagi mudah menyerah. Karena apa? Nih adik-adik. Karena kita kan mempunyai Yesus nih. Yesus kan Raja alam semesta, sumber kehidupan, tinggal di dalam hati. Sehingga ketika itu jangan mudah untuk stres, tetapi percaya kepada Tuhan. Selalu memiliki harapan kepada Tuhan. Ya. Disitulah arti semangat. Jadi adik-adik, jangan mudah untuk stres, jangan mudah untuk menyerah, kemudian jangan mudah untuk marah, karena kita mempunyai Tuhan. Bayangkan nih, adik-adik bayangkan. Bayangkan Tuhan Yesus tinggal di dalam adik-adik. Artinya apa? Di dalam keseharian adik-adik, di dalam hidup adik-adik, entah itu tidur, entah itu ke sekolah, entah itu bekerja, di rumah, mengerjakan PR, itu selalu ada Yesus di samping adik-adik. Sehingga ketika mengalami kesulitan, jangan mudah untuk menyerah. Jangan mudah untuk stres di situ. Tetapi mempunyai semangat untuk berjuang. Ini adalah arti dari berkobar-kobar. Mempunyai semangat. Sekarang saya mau tanya.
Siapa kalau diajak orang tua ke gereja malas duluan? Jujur. Nah, masih ada di sini. Nah, adik-adik, dengarkan dulu. Itu harus ditinggalkan ya. Jadi kalau misalkan orang tua mengajak ke gereja, nanti setelah menerima komuni pertama, itu kan ada Yesus. Yesus akan selalu mengingatkan untuk pergi ke gereja. Sehingga ketika orang tua mengajak ke gereja, harus dengan semangat pergi ke gereja. Ya? Ya. Semangat. Kemudian kita lihat dari Yerusalem ke Yerusalem. Artinya apa? Kembali kepada keluarga, kembali kepada komunitas, dan kembali kepada Tuhan. Maksudnya ini adalah seperti ini. Kembali ke keluarga artinya percaya kepada orang tua. Sekarang saya mau tanya. Jujur nih dijawab. Siapa yang mencintai orang tua? Siapa yang mencintai orang tua? Tepuk tangan untuk mereka yang mencintai orang tua. Sekali lagi saya mau tanya. Siapa yang selalu mendengarkan orang tua? Ayo, mendengarkan orang tua. Tepuk tangan untuk mereka yang mau mendengarkan orang tua. Pertanyaan sekali lagi. Siapa yang sering membantah orang tua? Wah, banget. Baik, terima kasih atas kejujurannya. Adik-adik dengar dulu. Dengar dulu, adik-adik. Ketika nanti setelah menerima komuni pertama, jangan lagi tidak mendengarkan orang tua, jangan lagi membantah orang tua, ya. Orang tua itu adalah gambaran Allah Tuhan yang hidup. Jadi harus didengarkan, harus dihormati. Syukur-syukur mendoakan orang tua. Menjadi identitas baru itu berarti melihat orang tua itu sebagai sesama, sebagai orang yang Tuhan nyatakan di dalam diri kita. Begitu adik-adik ya. Kembali ke keluarga artinya selalu mendengarkan orang tua, mengikuti nasihat orang tua, tidak boleh membantah, tidak marah kepada orang tua. Kemudian saya mau tanya ini, siapa yang setiap malam keluarganya ada doa bersama? Oh banyak ya, tepuk tangan dulu. Nah, adik-adik, kembali ke keluarga itu artinya, dengarkan dulu. Kembali ke keluarga itu ketika ada doa bersama keluarga, entah itu dalam situasi mengantuk, entah itu merasa capek, harus berdoa bersama dengan orang tua. Kembali ke keluarga berarti berdoa bersama dengan orang tua. Kemudian, merasakan kasih Tuhan, Tuhan yang sangat dekat. Dan yang ketiga adalah bersama Yesus. Nah ini dia.
Saya mau tanya, dijawab dengan jujur. Siapa yang percaya bahwa hidup saya dicintai Tuhan? Tepuk tangan untuk kalian semua di sini. Adik-adik, ketika menerima Yesus dan Yesus berada di dalam hati adik-adik, maka itu mau menyatakan bahwa adik-adik semua di sini dicintai oleh Tuhan. Dikasihi oleh Tuhan karena Tuhan hadir dan menyatu kepada adik-adik semua. Tuhan tinggal di dalam adik-adik. Sehingga disinilah ketika kita menyadari, oh ternyata saya dicintai Tuhan, maka saya akan penuh semangat untuk rajin belajar, rajin berdoa, mendengarkan orang tua, mendengarkan kakak, semua sebagai saudara. Kemudian merasakan kasih Tuhan. Siapa yang sering bersyukur kepada Tuhan? Baik, terima kasih. Luar biasa. Adik-adik, ketika adik-adik mampu mensyukuri rahmat Tuhan, itu artinya adik mampu merasakan bahwa Tuhan mencintai. Ya kan? Ketika adik mampu merasakan kasih Tuhan, sehingga adik akan merasa bahwa hidup ini penuh berkat. Dan hidup ini adalah berkat. Sehingga adik-adik perlu diyakini dan percaya bahwa Tuhan itu memilih adik-adik secara khusus dan spesial. Menjadi milik Tuhan. Ya. Menjadi milik Tuhan berarti pribadi yang spesial, pilihan Tuhan. Menjadi pilihan Tuhan. Tuhan memilih adik-adik untuk menjadi miliknya. Kemudian Tuhan itu bersama dengan adik-adik. Lalu Tuhan itu memberikan kasih-Nya kepada adik-adik dengan berkat-berkat-Nya. Sekarang kembali kepada komunitas. Kembali ke komunitas artinya percaya kepada anggota komunitas, percaya kepada keluarga. Dibuka dulu. Siapa yang percaya kepada orang tua? Tepuk tangan untuk kalian. Siapa yang jujur kepada orang tua, kakak adik? Siapa yang jujur? Baik, terima kasih. Tepuk tangan mereka yang jujur. Adik-adik yang terkasih, ini yang menjadi penting ya. Semua hal penting. Yesus adalah pribadi yang jujur dan tulus, ya kan? Yesus selalu menekankan jujur. Yesus mau menekankan keterbukaan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Itu adalah Yesus. Nah, kalau adik-adik kita semua pilihan Yesus, maka kita semua juga harus jujur dan tulus. Ini ada sebuah kisah ini. Ada aktor, kemudian pembuat film terkenal di Hollywood, itu bercerita. Untuk menjadi sukses, dengarkan adik-adik. Untuk menjadi sukses, ada 3 kunci. Yang pertama adalah jujur.
Yang kedua adalah jujur. Dan yang ketiga adalah jujur. Jadi untuk menjadi orang sukses, kuncinya menjadi orang yang jujur. Dia bercerita begini. Ketika jujur, itu akan dipercaya oleh banyak orang. Ya kan? Orang tua percaya, kakak adik percaya, bapak ibu guru percaya, maka akan diberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih. Itu arti kejujuran. Ketika kita jujur kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan lebih. Jadi Tuhan akan memberikan banyak berkat, Tuhan akan memberikan kepercayaan lebih karena kita jujur. Begitu pula dalam kehidupan ini, kehidupan akan memberikan kepercayaan lebih, tanggung jawab lebih ketika kita jujur. Sehingga menjadi orang sukses itu kuncinya adalah menjadi pribadi yang jujur. Kembali kepada Tuhan. Ini dia. Kembali kepada Tuhan itu berarti rajin berdoa. Jadi nanti setelah menerima komuni pertama, sepanjang perjalanan nanti, adik-adik mesti rajin berdoa. Sebelum makan, sesudah makan, sebelum tidur, sesudah tidur. Sebelum belajar, sesudah belajar, berdoa. Karena dari situlah mau menggambarkan Yesus selalu berjalan bersama. Sikap iman dalam mewujud tindakan sehari-hari. Mau apapun itu diawali dengan doa. Nah, menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan. Menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan itu artinya orang yang rendah hati, orang yang terbuka kepada Tuhan dan sesama. Kembali lagi jujur, terbuka, jujur, dan rendah hati. Rendah hati itu artinya saya itu bukan siapa-siapa tetapi mengandalkan Tuhan. Itu rendah hati. Rendah hati berarti mau berdoa. Oh, Tuhan yang akan memberikan segala-galanya, maka saya mesti berdoa. Bukan merasa, oh saya sudah pintar. Bukan. Tetapi, oh saya bukan siapa-siapa, maka saya butuh Tuhan. Nah, ketika butuh, dengan cara berdoa. Berdoa dengan jujur dan terbuka. Jadi apapun itu disampaikan kepada Tuhan ya. Apapun itu. Entah itu terima kasih, entah itu permohonan, entah itu keluhan, kemudian tidak menerima, itu sampaikanlah semuanya kepada Tuhan. Karena dengan rendah hati akan mendapatkan banyak berkat. Kemudian adik-adik, jangan sampai berpikiran seperti ini. Oh, saya kan sudah berjalan dengan Tuhan nih. Tuhan ada dalam hatiku. Sehingga pasti Tuhan tahu kebutuhanku. Memang Tuhan tahu kebutuhan kita masing-masing, tetapi bentuk sikap rendah hati itu harus dengan berdoa. Usahanya mudah, usaha kita dengan berdoa. Nah, dengan berdoa berarti Tuhan mendengarkan dan menanggapi apa yang menjadi kebutuhan kita. Terbuka dan rendah hati.
Kemudian ini yang terakhir. Mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Di sini artinya adik-adik, ketika nanti menerima komuni pertama, selanjutnya setiap hari Minggu ataupun ada ekaristi dalam KBG ataupun paroki ataupun dalam rumah, itu mesti hadir ya, merayakan ekaristi, tekun untuk merayakan, rajin untuk pergi ke gereja untuk merayakan ekaristi. Jadi minggu berikutnya, oh saya harus ke gereja, oh syukur-syukur saya ikut ekaristi pada harian. Itu dia panggilannya untuk selalu mengenal Tuhan. Jadi kalau sudah mengenal Tuhan, kita akan terus mengenal Tuhan. Menerima komuni pertama, setelah itu jangan menjadi malas. Tetapi ketika menerima komuni pertama, maka kita akan selalu rindu dengan Tuhan. Oh, saya harus mengenal Tuhan dengan ikut ekaristi, ikut misa, terus-terusan seperti itu. Ya, jangan ada malas untuk pergi misa. Jangan ada malas untuk tidak ke gereja. Karena panggilan adik-adik ketika menerima komuni pertama, itu akan ada kerinduan melihat dan mengenal Yesus. Selalu ikut perayaan ekaristi. Ingat adik-adik ya, ketika menerima komuni pertama tadi, jangan berhenti sampai di situ, tetapi terus lanjut mengikuti perayaan ekaristi. Apapun situasinya, apapun keadaannya, entah itu merasa malas atau bagaimana, itu dihilangkan, harus rajin ke gereja merayakan ekaristi. Harus mempunyai rindu kepada Tuhan, merayakan misa. Aktif di dalam keluarga KBG paroki. Jadi kalau misalkan paroki ada misdinar, ikut ke misdinar. Mendaftar sebagai anggota misdinar. Ada Legio Maria, ikut ke Legio Maria. Di situ. Dari saya sekian tentang bagaimana ekaristi itu membawa identitas baru. Sekarang. Terima kasih.